بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا إخواني المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال تعالى من آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik siang hari ini atas limpahan rahmat dan ridha Allah, limpahan hidayah dan taufik, kita bisa dengan izin dan takdir Allah melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat. Karena itu kita bersyukur semua kenikmatan yang telah diberikan pada kita. Puncak kenikmatan kita adalah iman dan Islam. Dengan iman telah melandasi hati kita, meyakini bahwa di balik alam semesta ini ada zat yang maha kuasa atas segala-galanya, menuntun kita hidup yang benar. Dengan Islam telah menjadikan pandangan hidup kita, Islam menjadi pedoman kita hidup, mengatur kita segala aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan Islam kita bisa melaksanakan syariat agama Islam dengan sebaik-baiknya. Insya Allah iman dan Islam inilah yang diwujudkan dengan takwa yang akan bisa melahirkan amal soleh kita yang akan menghantarkan kehidupan kita insya Allah bahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir majelis Jumat termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Kecuali itu marilah kita bersama-sama di dalam kita memanfaatkan sisa umur kita hidup di dunia yang singkat, kita menjadikan atau kita mewujudkan kehidupan kita dengan takwa. Kita hiasi hidup kita dengan takwa, selalu menaati semua apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua apa yang dilarangnya.
Karena modal dasar takwa inilah insya Allah yang akan menyelamatkan kita dari siksa Allah di dunia, di alam kubur sampai ke hari akhirat kelak. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak cuma rahimahumullah, di dalam kesempatan khutbah singkat siang hari ini, marilah kita kembali untuk mengkaji, menghayati, mentadabbur, merenungkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Maryam, surat An-Nisa, surat Maryam ayat 59 sampai 60. Allah telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawata fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'an." Yang artinya kurang lebih demikian, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Telah ada generasi sesudah mereka. Artinya generasi dahulu telah berlalu, sekarang kita berada di generasi yang saat ini kita alami bersama. Setelah generasi yang lalu, yang sekarang ini kita berada adalah generasi yang meneruskan tahun yang lalu atau generasi yang telah lampau. Ada generasi yang dahulu memiliki kebiasaan sebagai ciri khasnya, sehingga menjadi karena kebiasaan yang buruk sehingga menjadi generasi yang rusak. Ada dua ciri menurut ayat ini. Generasi yang merusak itu adalah pertama, adha'us shalah, generasi yang menyia-nyiakan salat, yang mengabaikan meremehkan salat. Wattaba'u syahwat, yang kedua, generasi yang hanya menuruti kehendak nafsu syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka generasi ini mereka akan dilemparkan ke hidup yang penuh dengan penderitaan. Illa man taba, kecuali orang yang segera bertobat, wa amana, tobatnya dengan penuh keyakinan, wa amila sholihah, dengan tindak lanjutnya amal sholih, fa ulaika yadkhuluna jannah, maka mereka akan dimasukkan ke surga, wa la yuzlamuna syai'a, dan tidak akan dihitung kembali dosa-dosa yang lalu, alias Allah telah menerima tobatnya. Tidak cuma rahimahumullah, ayat ini mengandung maksud kepada kita bahwa sekarang kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ada generasi yang meniru seperti generasi yang lalu, memiliki budaya yang merusak. Ada para ulama memperinci bahwa kehidupan sekarang atau zaman sekarang ini, halaka ummati fi akhir zaman ala sab'i khisal. Rusaknya umatku di zaman sekarang ada 7 perkara. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari 7 hal ini yang akan menjadi rusak kehidupannya. Yang pertama adalah tarkus salat, generasi yang meninggalkan salat. Bisa kita perhatikan, semakin hari semakin tambah zaman, banyak orang yang mengabaikan salat. Justru salat ini dianggapnya menjadi penghambat kemajuan, penghambat kehidupan. Padahal bagi kita umat Islam, umat yang beriman, salat adalah menjadi kebutuhan kita. Kalau generasi ini sudah terjangkiti mengabaikan salat, maka rusaklah kehidupan umat itu. Insya Allah kita yang hadir ini adalah hamba Allah yang tekun ibadah, yang tekun salat. Bagaimanapun salat menjadi kebutuhan, kepentingan kita, tidak akan kita tinggalkan sampai akhir hayat kita. Kemudian yang kedua adalah generasi yang menjadi rusak adalah wattaba'u syahwat, yaitu orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, terutama adalah nafsu syahwat yang sangat dominan di dalam diri manusia. Itu ada 2 syahwat.
yaitu syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Kalau keduanya ini bisa mengendalikan dengan baik, insya Allah akan selamat, tidak menjadi hamba yang rusak. Yaitu di perut ini kebutuhannya hanya makan saja. Dia aktivitas hidupnya hanya memburu, mengejar kebutuhan perut saja, sehingga lupa kepada kehidupan selanjutnya. Orang ini adalah, kalau istilah yang mudah disebut abdul budun, orang yang selalu menjadi hamba perut. Padahal kalau kita renungkan, kita makan hanya 1 piring. Kalau 3 kali 3 piring, 1 hari 1 malam. Tetapi mengapa manusia justru yang dikejar adalah perut saja, sehingga melupakan kehidupan akhiratnya. Kemudian yang kedua adalah syahwat yang ada di bawah perut. Di bawah perut ini adalah perzinahan. Dia hubungan dua kelamin atau hubungan seksual yang tidak diikat dengan pernikahan. Karena mungkin dengan ikatan nikah ini justru akan menghambat kehendaknya. Manusia seperti ini adalah seperti hewan. Dia bebas hidup. Dia semaunya untuk mengikuti nafsunya, terutama syahwat yang di bawah perut. Dia dengan tenangnya begitu melakukan perzinahan. Bisa kita perhatikan perzinahan sudah merajalela di mana-mana. Padahal Rasulullah sangat mengkhawatirkan apabila di suatu kampung, di suatu negeri, bila sudah semerbak anak-anak hasil perzinahan, disitulah fantadhirus sa'ah, sungguhlah kehancurannya kampung atau negeri atau negara. Insya Allah kita hamba manusia yang tidak diperbudak nafsu. Kita bisa mengendalikan nafsu, bukan nafsu yang mengendalikan kita. Oleh karena itu, yang kedua tadi adalah orang yang rusak hidupnya, yang selalu menuruti nafsu syahwatnya. Yang ketiga, wa tarkul ilmi, yaitu meninggalkan ilmu. Ilmu yang dimaksud ini adalah Al-Quran. Semakin hari semakin ada sebagian besar yang menjauhi Al-Quran, yang menghindari Al-Quran, alias tidak mau mempelajarinya. Padahal Al-Quran adalah sumber segala ilmu. Semakin kita mempelajari ilmu, semakin banyak ilmu yang kita peroleh. Maka rusaknya manusia apabila Al-Quran sudah dijauhi, alias meninggalkan ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang setia ber-Al-Quran, tetap kita mengkaji Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah hubbud dunya. Rusaknya manusia adalah karena terlalu mencintai dunia. Orang yang sudah dihinggapi penyakit terlalu mencintai dunia, maka dia akan mudah menghalalkan segala cara. Dia saling berebut dunia, saling berebut harta benda. Ibaratnya satu piring, dia rebut bersama-sama. Tinggal siapa yang memperoleh banyak. Istilah bahasa Jawanya adalah harta sudah menjadi bansaan mereka. Padahal harta ini halal atau haram, dia tidak peduli. Memang dunia kalau kita gambarkan adalah bagaikan kita memandang rumput hijau yang indah. Dipandang dari jauh indah sekali karena kehijauannya. Tetapi di balik kehijauan rumput pandangan indah ini, di dalamnya ternyata ada kotorannya, ada najisnya. Tetapi kalau orang yang sudah terlalu mencintai dunia, dia memandang indah, tidak peduli di dalam rumput ada najis, ada kotorannya, tidak peduli. Artinya kita hidup ini kalau sudah terlalu mencintai dunia, halal haram sudah tidak dipikirkan lagi. Insya Allah harta yang kita peroleh adalah harta yang cara mencarinya benar. Apabila dalam memperoleh kita manfaatkan yang benar, insya Allah itulah harta yang barokah. Oleh karena itu kembali nomor 4, rusaknya manusia karena terlalu mencintai dunia. Kemudian yang kelima adalah karahiyatul maut. Orang yang benci mati, orang yang enggan mati. Mungkin kalau di antara jamaah Jumat yang lalu ini, kalau misalkan kita ditawari, kita mau mati besok atau bulan depan atau tahun depan atau 10 tahun lagi,
mungkin memilih tahu kalau pisang mungkin tidak mati. Kalau besok saya takut, kalau besok atau bulan depan saya masih takut. Artinya orang yang enggan mati ini karena tadi dihinggapi penyakit dunia sehingga dia sibuk mencari keduniaan, maka mati sudah tidak dipikirkan lagi, tidak dipersiapkan lagi kita hadapi, maka dia adalah enggan mati. Tidak cuma rahmatullah. Inilah yang disebut Rasulullah di akhir zaman akan muncul penyakit al-wahn, yaitu terlalu mencintai dunia dan benci mati. Insya Allah kita semua yang hadir ini, urusan mati adalah urusan Allah, bukan urusan manusia. Kita hanya mempersiapkan menghadapi mati kapanpun kita siap. Kemudian yang keenam, rusaknya manusia adalah wayalbasuna imanahum bizulmin. Yaitu orang yang selalu mencampur adukkan keimanannya itu dengan zalim. Perbuatan baik dicampur dengan kezaliman. Iman dicampur dengan kemusyrikan. Bisa kita perhatikan dalam hidup manusia mencampur aduk antara yang benar yang salah. Sehingga kadangkala kita melihat yang benar yang salah adalah semakin sulit. Karena sudah dicampur aduk. Tetapi benar itu adalah mutlak dari Allah. Tapi kadang-kadang manusia menjadi mencampur aduk. Artinya dia Islam, tetapi dia masih berbuat mungkar, fahsya. Katakan saja kalau contoh yang saat sekarang ini yang muncul dalam kehidupan manusia, dia mengaku Muslim, tetapi korupsinya sangat kuat. Bahkan korupsinya tidak pribadi, korupsinya sudah menjadi jamaah. Padahal kalau korupsi jamaah berarti ada imam, ada jamaahnya, ada makmumnya. Maka semakin sulit untuk dilacak. Tetapi kebenaran tetap benar. Oleh karena itu kita berusaha jangan sampai mencampur aduk antara yang benar dengan kezaliman. Artinya kita tetap berbuat baik dengan penuh keyakinan, kita hindari kezaliman. Insya Allah kita tidak akan menjadi yang rusak. Kemudian yang terakhir adalah rusaknya manusia wa khuflatum ba'dal ma'rifah. Dia lalai padahal dia mengetahui. Dia dalam bahasa Jawanya dia sembrono padahal dia mengetahui. Artinya dia tahu bahwa Islam adalah penuntun kita keselamatan. Tapi mengapa tidak melaksanakan Islam dengan baik? Dia tahu Quran sumber ilmu, tapi mengapa tidak mau mempelajarinya? Dia tahu bahwa berbuat baik itu adalah besok akan dipetik, tapi mengapa dia justru berbuat jahat? Ini adalah orang yang lalai. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dihindarkan oleh Allah dari hal yang merusak hidup kita. Yang pertama, jangan sampai kita mudah meninggalkan sholat. Yang kedua, kita mengendalikan hawa nafsu kita. Yang ketiga, kita tetap untuk mencari ilmu, menggali ilmu dari Al-Quran. Yang keempat, kita cinta dunia, tetapi lebih kita cintai adalah kehidupan akhirat. Kemudian yang kelima, kita tetap pasrah kepada Allah tentang kematian ini. Yang keenam, jangan sampai kita mencampur aduk kebenaran dengan kezaliman. Kemudian yang ketujuh, kita tetap mengetahui bahwa Islam adalah agama yang benar. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat dan dijauhkan daripada siksa api neraka. Sewaktu Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikianlah khutbah singkat. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat bagi kita semuanya. Ya Allah wa iyyakum al-faizin al-aminin wa adkhilna wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul dzikr warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون العابدون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور واجعل أهلهم من الصالحين واجعل أهلهم من الشاكرين واجعل أهلهم من الصالحين واجعل أهلهم من المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والأمراض والمصيبات والفحشاء والمنكر والفتنة الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم